sekarang saya sudah berada di salah satu rumah seniman batik yang ada di Kediri, yaitu Numansa Batik. Dan hari ini saya senang sekali karena dapat berbincang langsung dengan owner dari Numansa Batik ini, yaitu Ibu Nunung Ririn Ariyanti. Siang, salam kenal, saya Farah dari SMA Negeri 2 Kota Kediri. Iya. Nah, hari ini saya senang sekali ya karena bisa bertemu dengan Ibu Nunung selaku owner dari Numansa Batik. Ya, saya juga senang sekali Mbak Farah dapat kunjungan dari adik-adik Semada. Terima kasih atas kepercayaannya. Mungkin bisa dijelaskan alamat lengkapnya dari Numansa Batik ini? Untuk alamat lengkap Galeri Numansa ada di perumahan Gria Intan Permai, Blok CD 80. Nah, selama ini kita tahu ya bahwa ada seni rupa, seni musik, dan yang lainnya. Nah, kalau batik sendiri itu termasuk seni apa? Kalau batik itu termasuk seni, di sini adalah seninya. Jadi kita kan ada seni gambar. Jadi proses dari batik itu sendiri sebelum dicanting ada proses menggambarnya. Jadi di sini termasuk seni lukis, bisa dikatakan seni lukis, cuman bukan seni lukis juga ya. Jadi ini memang ya seni, kata seperti seni. Jadi seni kalau bisa dikatakan seniman batik gitu, artis batik gitu. Ya, seperti itu Kak Farah. Kalau boleh tahu bagaimana awalnya Ibu bisa tertarik dalam bidang ini? Awal mulanya. Untuk awal mula saya tertarik di bidang ini sebenarnya itu awalnya 2014. Itu di awal saya sendiri tidak menyangka kenapa kok bisa suka batik. Awalnya itu dari ikut pelatihan yang mana belum pernah saya ikuti pelatihan di sini, khususnya untuk membatik ya, karena saya melihat batik itu prosesnya benar-benar rumit. Jadi saya melihat prosesnya yang lama dan membutuhkan ketelatenan. Nah, di sini saya kayak tertantang ya. Jadi waktu itu pelatihan 2 minggu, 16 hari. Jadi ada waktu 16 hari, alhamdulillah saya bisa membuat 2 karya. Nah, setelah itu pelatihan selesai, saya merasakan saya suka dengan membatik ini. Dan akhirnya saya berangan-angan setelah pelatihan membatik, saya ingin meneruskan batik ini dengan saya sudah punya gambaran waktu itu bikin sajadah mini. Jadi yang untuk traveling itu saya bikin. Berarti sejak tahun 2014 itu sampai sekarang sudah berjalan sekitar 8 tahun ya, Bu. Nah, motif batik apa yang pertama kali Ibu buat? Motif batik yang pertama kali saya buat adalah motif batik waktu itu saya buatnya sajadah. Jadi yang seperti saya ceritakan, saya mulai suka dan akhirnya membuat sajadah yang untuk traveling. Itu saya bikinnya tema anak-anak. Jadi waktu itu saya bikin batiknya batik Angry Bird temanya itu. Jadi itu batik yang pertama kali saya buat dan alhamdulillah mendapatkan respon yang bagus dari Pak Wali Kota Abu Bakar gitu. Nah, menurut Ibu, motif batik apa yang paling berkesan di antara batik yang pernah Ibu buat dan alasannya kenapa ya, Bu? Batik yang pertama kali berkesan buat saya, yang saya buat adalah batik motif kuda lumping. Kenapa kok kuda lumping? Nah, waktu itu 2017 awal ya, Bu Wali Kota, Bu V itu mendatangkan desainer dari Jakarta yang mana ingin mengangkat batik Kediri supaya supaya orang di luar sana, di luar Kediri itu tahu di Kediri itu ada batik. Jadi waktu itu spontan kita membuatnya simpel aja. Jadi apa sih yang ada di Kediri, yang ada di sekitar kita. Nah, waktu itu yang saya lihat hanya setiap ada kegiatan atau acara apapun itu ada jaranan. Nah, itu kami tuangkan di batik dan dipakai untuk acara JFW. Pada saat Ibu ingin membuat sebuah karya itu biasanya Ibu mendapat inspirasi dari mana? Untuk inspirasi kami biasa ambil dari teman-teman pembatik senior seperti Dudung Alisabana, terus siapa itu
Afis Sakur, Bapak Sapuan, itu batiknya itu yang luar biasa karyanya. Jadi kita mengambil inspirasinya dari situ, cuman tidak bisa sama, bisa buat sama sih, cuman paling enggak kita belajar dari beliau-beliau untuk motif-motifnya. Nah, dari semua batik yang pernah Ibu buat, ada nggak batik yang proses pembuatannya itu paling lama? Dan Ada. kira-kira berapa lama? Iya. Jadi ini kebenaran Kak Farah. Iya. Ini batik yang prosesnya gambarnya luama dan proses cantingnya luama. Jadi ini untuk gambarnya aja kira-kira 2 hari paling cepat. Nah, untuk nyantingnya bisa dibayangkan kalau gambarnya segitu, nyantingnya pasti butuh waktu yang agak lama lagi. Iya. Jadi ini untuk proses sampai jadi itu kira-kira kalau nggak ngerjakan apa-apa ya Kak ya, mungkin bisa paling cepat 2 minggu, bisa kadang 1 bulan. Ya, tapi kita nggak bisa sih kalau karena yang dikerjakan tidak hanya ini saja, jadi tidak bisa 1 bulan kadang jadi. Untuk produk dari Numansa Batik sendiri itu ada apa aja ya Bu? Jadi untuk produk dari Numansa itu dulu yang tadinya kita bikin hanya sajadah. Kenapa sajadah? Waktu itu sebelum kita renov, jadi saya menyesuaikan lahan aja karena tempatnya di perumahan. Jadi saya buatnya yang mini-mini karena apa? Saya suka dengan batik ini, tapi saya ingin meneruskan. Tapi lahan saya itu nggak bisa kalau dibikin untuk yang kain lebar-lebar. Jadi waktu itu saya berangan-angan saya ingin menggeluti usaha ini. Tapi apa ya? Yang medianya kecil-kecil aja yang bisa kita bikin banyak, akhirnya bikin sajadah itu. Nah, dari sajadah kita bikin tambahan kain dan berikutnya ada produk turunan, ada kain, ada sajadah, terus ada tas. Nah, ada lagi apa itu seperti masker, shawl, hiasan dinding itu ada. Apakah Ibu pernah mengikuti suatu pameran batik dan di mana Ibu kalau boleh? Kalau untuk pameran batik alhamdulillah sering sekali, kecuali di masa pandemi kemarin ya, kita sempat off itu 2 tahun lebih. Jadi tapi kita sebelum pandemi itu sempat pameran terakhir. Jadi itu sebenarnya sudah pandemi ya, Maret itu ya, cuman kita masih berkesempatan pameran di Surabaya. Tapi kalau untuk pameran sendiri kita pernah di Surabaya, di Jakarta, tapi yang paling sering di Surabaya. Yang Jawa kalau di daerah timur mungkin dari Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi itu kita pernah. Mungkin Ibu bisa memberikan saran kepada pembatik pemula yang belum bisa membuat suatu karya. Jadi saran saya untuk pembatik pemula, untuk adik-adik yang baru belajar, jadi tidak usah ragu dengan karya sendiri, tidak apa-apa, semuanya butuh proses. Dulu saya mengawali juga proses, tidak bisa, dari sedikit bisa. Jadi semuanya proses, dari sampai sekarang pun saya juga tetap proses belajar. Jadi untuk teman-teman yang masih baru belajar, tetap semangat dan pantang menyerah pokoknya. Kalau boleh nih Bu, saya sama teman-teman mau lihat proses pembuatan batik di atas, boleh? Boleh banget, monggo silahkan di atas, tapi proses produksinya ya. Ya, yuk saya antar. Wah, terima kasih banyak ya Bu sudah mengizinkan saya dan teman-teman untuk bertanya-tanya soal batik, ya tentunya menambah wawasan kita tentang batik dan sampai-sampai kita diizinkan untuk melihat proses pembuatan batik di atas. Terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Farah, terima kasih juga atas kunjungannya, atas kepercayaannya. Monggo
monggo Nuansa Batik terbuka untuk teman-teman yang ingin melihat edukasi dari proses membatik.